Mas saya punya teman emang dari kerajaan Siliwangi. Itu keturunan atau kayak gimana? Katanya informasinya sih gitu. Orang yang agak jauh dari rumah saya itu datang ke rumah. Dengar suara saya katanya. Saya di rumah Mbah itu tidur-tiduran main HP. Itu di kaca ada yang tok 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 tok. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcast Star episode sama. Nah, kali ini kita sudah berada di studio, kita kedatangan bintang tamu yaitu Kak Adit ya. Iya. Nah, Kak Adit ini akan bercerita bagaimana keseruannya, eksperimennya, atau mungkin pengalaman pribadinya yang seputar hot kayak gitu ya. Langsung saja kita tanya. Halo, assalamualaikum Kak Adit ya. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ya, gak gimana? Katanya punya cerita seru nih, serem ya, samar kayak gitu ya. Atau sudah terbiasa dengan yang serem-serem? Udah terbiasa sih kalau itu. Nah, kayak gimana tuh? Pernah sih Mas, ada satu cerita waktu itu perkemahan SMA swasta Kabupaten Pamekasan. Itu tempatnya mungkin teman-teman tahu di Cekuk. Di Cekuk. Daerah Cekuk itu ada lapangan di sana. Pas awal survei saya sudah ada firasat nggak enak. Soalnya saya juga dengar dari warga kalau sebelumnya ditempatin SMA 4 buat kemah, dan itu bubar 1 hari karena malamnya kesurupan massal. Cuma 1 hari gitu ya? Iya. Dan ketika saya survei ke sana, bener di sana banyak makhluk-makhluk yang gak suka sama kedatangan manusia, terutama dari makam keramat di sana. Oh, ada makam? Ada kuburan keramat di sana emang. Dan di situ ada yang bisikin saya jangan buat acara di sini. Saya sudah bilang, sampaikan sama ketua umum, Kak, mohon maaf, di sini kayaknya tempatnya agak sedikit angker. Cuman beliaunya nggak percaya hal seperti itu. Ya udahlah dek, Ong, di sini kita cuman mau ngadain kemah ABCD, ya penjelasannya. Akhirnya ketika hari H, malamnya sebelum hari H itu malamnya kita persiapan, masang umbul-umbul, masang kapling dan sebagainya. Dan di situ saya sudah melihat beberapa makhluk yang emang memantau kegiatan kami di sana. Saya waktu itu lihat pocong, terus kuntilanak, dan juga ada yang dari makam keramat itu kayaknya masih ini sih, famili saya sendiri. Dan ya udahlah, katanya saya masih mencoba buat lindungin teman-teman yang di sana dulu. Dan akhirnya hari Sabtu pagi persiapan pembukaan berjalan lancar emang, dan sorenya saya keluar karena emang harus membantu teman-teman saya yang di SMP 1 buat ngajar pramuka di sana. Maghrib itu saya pulang ke rumah bentar untuk mandi, dan walhasil teman saya datang, cepetan kembali ke kemah karena di sana kesurupan massal. Oh, disuruh kembali gitu? Iya, yang datang bukan teman ini ya, Iya. yang itu. Duh, gimana katanya saya, coba liatin keadaan. Dan emang bener di sana lagi kesurupan. Jadi saya datang ke sana. Dah, teman-teman tuh bukan lihat saya yang saya biasanya. Itu lebih apa ya? Kayaknya mereka takut katanya gitu. Waktu lihat saya tuh mereka takut. Bukan nggak tahu ya. Dan jin yang di situ yang masuk ke peserta, dia nggak mau ngelihat saya dengan cara langsung, jadi selalu terpejam seperti ini. Dan hari kedua, malam kedua, di situ masih sama. Ternyata makhluknya itu adalah harimau dan ular yang masuk gitu.
ya pemancingnya, dan itu pendatang. Di sana itu pendatang, dan saya datengin yang harimau. Saya bilang, tahu hukum rimba kan? Di sini wilayah saya, tenang. Tapi tanpa, ya namanya juga makhluk halus ya, namanya juga jin. Mereka kan adalah makhluk pendusta. Ternyata mereka mengundang teman-temannya, dan saya lihat itu banyak banget. Dan waktu itu saya cuman bawa teman 5 makhluk. Kamu Ya. bisa gitu manggil juga gitu ya? Emang ini mas, saya punya teman emang dari kerajaan Siliwangi. Itu keturunan atau kayak gimana? Kalau yang keturunan itu ada mas emang, tapi yang Siliwangi ini kayaknya ngikut saya itu ketika saya rekreasi ke Jogja. Gitu. Terus ikut gitu. Terus ngikut sampai sekarang, dan ya lindungin saya. Kalau teman-teman yang bisa ini sih ngerasain atau ngelihat, biasanya ada yang ngikutin saya gitu. Berarti kemana-mana kamu pergi itu ngikutin. Iya. Sebenarnya itu bisa kamu tolak atau mesti harus diterima sama kamu? Apa harus kamu? Sebenarnya bisa nggak sih mau? ditolak, cuman karena dia sama muslim juga kan. Hmm. Ya udahlah buat teman, asalkan nggak masuk ke saya gitu. Terus kayak gimana tuh habis itu? Nah lanjut kan, itu juga saya bilang sama si penguasa harimau yang pendatang itu, Heeh. kamu kafir, saya nggak peduli seberapa banyak pasukan kamu, saya gitu. Lihat di belakang saya ada berapa, dia bilang 5. Ya, kamu tahu siapa mereka? Enggak. Nah dia sih gitu. Terus coba aja panggil ke sini. Emang saya sih sebelumnya ngasih pembatas di sana tuh, ngasih pembatas. Coba aja panggil ke sini, bisa masuk enggak? Dipanggil, dia posisi gini, dia manggil teman-temannya. Terus akhirnya saya coba buat ngusir mereka dengan minta tolong teman-teman saya buat menghabisi mereka semua. Kalau kamu nggak mau, saya bilang gini sama si harimau itu, kalau kamu nggak mau nyuruh mereka pergi, teman-teman mau pergi dari sini, lihat aja, saya bakalan bunuh mereka semua. Dia tetap bersikukuh, tetap berusaha buat manggil teman-temannya, dan akhirnya ya udah saya bilang, wis serang. Ya reaksinya itu kalau dilihat dengan mata normal dia cuma gini doang. Gini doang. Anak-anak yang kerasukan itu. Iya, anak yang kerasukan cuma gini doang. Padahal itu nyuruh kayak gitu ya, kayak semacam. Dia tuh ngelihat sih kejadian yang di belakang, yang teman-temannya. Ya gini, lihat, kayak bingung. Udah, pas saya bilang, dah kalah kan, kata saya. Saya emang nggak buka identitas di sana, soalnya banyak masyarakat juga, banyak ini. Takutnya saya dibilang apa. Terus itu akhirnya dia diam. Bisa diajak kompromi enggak, katanya. Dia manggut cuman. Ya udah sekarang keluar. Dia masih nggak mau sih untuk keluar. Cuman pas teman saya bawa ini daun kelor, itu ditaruh di air, sudah dibaca-bacain surat sih. Sama teman saya coba buat tulisan di dahinya. Oh iya, saya coba, sebelum saya nyoba dia berani nendang air itu. Oh. Kena ke saya semua. Dan seandainya cowok, udah saya pelukin tuh airnya. Jadi biar maksudnya biar ngeresep ke orangnya gitu. Dan alhasil terakhir saya sembelih, saya bunuh di situ. Dan alhamdulillah orangnya sadar. Yang lainnya ya nggak tahu, soalnya waktu itu masal mas, banyak, sekitar ada 20 apa 30 orang yang kena. Kira-kira berapa yang kena itu? 20? Iya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Dari berapa siswa itu?
Kalau peserta itu sekitar 250-an. Iya, 250-an. Oh, gede ya berarti ya. Kayak Ya acara kemah emang Mas sekabupaten. sekabupaten ya. Heeh. Jadi yang dari Gentenan, dari Propo itu datang semua. Dan yang itu dari Batu Bintang kalau nggak salah. Oh ya. Iya, santri dari Batu Bintang. Nah, sebelum mengadakan kemah di situ gitu, ada nggak sih masyarakat di situ tuh kira-kira ngasih kayak hati-hati di situ biasanya rawan kesurupan kayak gitu-gitu? Nah, Iya, itu udah Mbak. Oh sudah. Ya kan sebelumnya kan di situ ada masih saudaranya ayah di dekat lapangan. Terus bilang itu kemarin ada SMA 4 kemah di sana. Cuman pas kan kemah hari Jumat ya. Hari Jumat malam Sabtu itu kesurupan massal. Akhirnya Sabtu siang dipulangkan semuanya. Cuman ya di acara saya itu sampai selesai, sampai penutupan. nah itu sebenarnya apa? Kayak makam kuno kayak gitu ya. Iya, makam Itu memang kuno. ada atau mungkin sudah rusak atau kayak gimana? Itu emang ada Mas, cuman dari sana itu banyak yang nggak mau ziarah. Jadi anggaplah kalau di kita itu kan didoain lah. Nah itu di sana itu nggak dikunjungin sama sekali, nggak dirawat gitu Mas. Jadi ya, akhirnya imbasnya ke lapangan yang angker di sana. Di mananya stadion sih? Sebelum stadion tuh kan ada tikungan Mbak. Nah ke jalan itu ada jalan ke kanan. Nah ikutin jalan kanan itu di sana ada lapangan. Oh ada. Heeh. Biasanya kalau ke sana tuh orang mau ke alas. Ada sih desa di sana emang. Kalau kamu sendiri sebenarnya memang apa? Sering ngelihat kayak gitu memang dari dulu atau baru-baru ini? Emang dari kecil ya Mas. Dari kecil ya. Untuk prosesnya kamu bisa melihat biasanya kebanyakan orang tuh ada prosesnya, misalnya kayak sakit lah apa. Nah kalau kamu ngalamin itu nggak sih? Kalau saya sih waktu kecil itu Mas, emang dari kecil saya tuh ada keanehan katanya orang tua. Dan dari kecil itu saya kalau makan itu kalau nggak bubur 2 piring itu kalau kayak kasih 2 piring itu nangis, saya nangis. Dan suara saya itu katanya informasinya sih gitu, orang yang agak jauh dari rumah saya itu datang ke rumah, dengar suara saya katanya nangis. Keras kedengeran. Iya, itu satu kampung katanya yang dengar. Oh. Pasti gitu sih pas TK kelas TK 0 besar kayaknya saya. Itu saya awalnya kan nggak tahu kan masalah hantu-hantu gitu, masih kecil. Masih TK. Nah, saya tuh duduk di depan rumah. Diajak sahur sama orang tua. Saya nggak sadar kalau itu sahurnya sekitar jam 12 apa jam 1 ya, lupa. Dini hari itu ya? Iya, dini harian. Saya lihat ke rumah tetangga, pasti berhadapan-hadapan sama rumah. Itu kayak ada bayangan cewek, bayangan cewek. Posisinya tiduran gini. Nah, itu lihat ke saya. Otomatis dong, saya kan anak kecil, diliatin gitu kan pasti takut. Gak tahu itu orang atau apa. Kalau diliatin kan pasti takut. Jadi saya nangis, walaupun nutupin pakai bantal gini tuh tetap kelihatan. Iya, cewek itu tetap kelihatan, tetap ada di posisinya. Dan akhirnya tetangga saya tuh keluar, diambilin bantal lagi, mungkin kurang tebel. Ditutupin lagi, tetap aja kelihatan kan saya. Nangis terus saya itu. Pas akhirnya dibacain Al-Qur'an satu surat itu, terus hilang. Si cewek itu hilang. Saya lihat lagi gini, kok nggak ada katanya saya. Saya nggak paham waktu itu kan. Terus dapat 1 minggu saya main-main lagi, kan ngaji juga Mas di salah satu masjid di sana di rumah. Dan emang di sana sering banyak penampakan, kayak tuyul juga ada, tapi nggak ada yang ini sih, nggak ada yang punya masihan. Hanya berkeliaran. Iya, hanya berkeliaran, kadang gantung di pohon. Terus, orang tua sendiri gimana respon? Kalau Pas tahu anaknya, wah bisa melihat sesuatu hal yang astral kayak gitu. kalau orang tua saya sih awalnya nggak percaya, walaupun ibu saya tuh bisa kayak gitu. Oh, ibu bisa juga. Iya, cuman
nggak percaya lah masa nurun gitu kan. Terus lama kelamaan pas SMA saya itu kalau dilihat bicara sendiri. Oh. Tapi waktu itu ada kayak kamu tuh lagi ngobrol kan? Iya. Dikira temannya kayak gitu. Iya, kayak ada teman, ada yang ngajak ngobrol saya. Akhirnya di itu saya dibawa ke, kan tante orang Bali, mungkin pakai pengobatan di sana bisa. Jadi akhirnya dibawa panggil siapa? Yang kalau uncle, dipanggil uncle itu Balian. Kalau di sana Balian, kalau di sini itu Ustad. Tapi saya nggak percaya, masa sih Balian tuh bisa nyembuhin kayak gini kata saya. Akhirnya saya tetap takut diajak pindah agama ke sana. Saya tetap zikir, terus sempat sholat malam juga di sana. Walaupun sebelumnya belum tidur, saya tetap sholat. Baru setelah sholat baru baliannya datang ke atas, dan di sana itu saya lihat gelap banget. Ya auranya gelap, di rumah itu gelap. Dan yang katanya maaf ya itu ada Tuhannya datang, yang kalau di TV itu ya putih gitu. Beda sih kalau di kenyataannya, beda banget. Tapi ya udahlah, karena juga kepercayaan. Iya, kepercayaan. Itu saya diambilkan rotan itu dikasih air, dipukul-pukul dari kepala sampai ke punggung. Itu sih kayaknya dingin, emang dingin, rasanya dingin, ke saya tuh dingin. Dan saya sambil baca-baca, sambil nyoba megang perut, terus tarik ke atas tuh, alhamdulillah muntah keluar. Katanya Balian yang itu yang nyembuhin saya, sebelum saya diobatin itu muka saya hitam pekat. Mungkin ya dari efek orang-orang negatif yang nempel ke saya mungkin. Tapi nggak panas? Gak sih, cuman agak sedikit merinding. Kayak merinding gitu. Itu pas setelah diobatin baru saya bisa itu agak sedikit lega lah. Badan tuh nggak terlalu berat lagi. Sampai jam berapa? Jam subuh kalau nggak salah selesai itu pengobatan. Sampai subuh. Iya. Dan kalau di Bali sama di sini tuh saya lebih takut sama yang di Bali. Makhluknya? Iya, makhluknya. Kenapa? Di Bali itu ya udah tempatnya kan. Di sana juga mereka sering dikasih makan. Budayanya kuat juga. Iya, dan auranya lebih kuat juga di sana. Apalagi kalau udah ketemu sama kayak. Nah, iya katanya itu yang paling nakutin. Iya. Kejadian apa lagi nih yang menurut kamu paling menegangkan itu? Yang paling kamu tuh nggak pernah lupa gitu momen itu? Ada sih satu itu yang di kemah waktu SMA 3. Itu diajak sama pembina saya buat nyari penampakan lah, Mas. Oh, memang sengaja. Emang disengaja kita nyari penampakan gitu. Kan sama teman saya juga, terus pembina saya bertiga. Kita berani-beraniin ke atas. Terus teman saya bilang, "Kak, yang di kelas sebelahnya kamar mandi itu, Kak, dulu sempat kita foto-foto di sana, tapi tiba-tiba kameranya blank, mati total. Ayo coba," katanya. Kita sempat nyoba ke sana, masuk masih aman, Mas. Dan itu sempat kita ada penampakan yang terlihat. Kita pindah kelas, akhirnya HP-nya mati. HP saya, HP teman saya itu mati. Mungkin ya teman-teman tahu sendiri, yang SMA 3 tahu pasti tempatnya di mana. Itu di dekat kamar mandi cowok. Di sana emang dayanya kuat, sampai kemarin pun kita sempat survei. Kalau dari awal HP kan saya sempat pakai itu inframerah yang buat malam, night vision. Itu blade-nya hidup kan. Dari awal pakai blade tuh hidup terus. Nah, ketika sampai di belakang SMA 3 itu, Mas, blade saya mati. Tapi video tetap berjalan. Durasinya dan layar tuh gelap. Cuma gelap ya aja. Iya, gelap aja sih.
gelap, terus saya hidupin lagi. Jadi ulang-ulang begitu terus sampai ada mungkin 5 kali. Ya udahlah, mungkin kita gak diizinkan di sini. Jadi kita balik. Nah ketika doa itu Mas kan difoto sama teman-teman. Ternyata dikirim ke pacarnya yang bisa ngeliat juga. Di situ ada orang yang berdiri ngikutin doa. Ada makhluk yang berdiri ngikutin doa. Cuman berdiri aja sih sebelah saya. Dan emang saya ngerasain di sebelah saya itu ada orang. Tapi saya yakin itu teman-teman. Soalnya kan bentuk lingkaran. Ternyata setelah difoto, loh, ini apa kok ada di sini katanya saya. Kan waktu itu lagi doa. Lagi baca doa. Ya biar gak anulah aman gitu. Cuma itu yang paling heran saya di sana emang. Di belakang kamar mandi itu sampai HP bisa mati juga. Mati total gitu ya? Iya, ngeblank. Terus proses kenalnya kamu sama makhluk-makhluk yang sering ngikutin kamu itu kayak gimana? Kan nggak pas langsung tiba-tiba mereka ngikutin kamu. Kalau yang harimau yang dari Mbah itu datangnya lewat mimpi. Mimpi saya memang ada di waktu itu ada di lapangan luas, main-main sama teman. Terus kan main petak umpet kan waktu itu. Berapa itu? Di mimpinya kelas 2 SMA. Oh, 2 SMA. Mau ke 17 kayaknya itu ya bener, hampir ulang tahun. Terus itu main di lapangan, tiba-tiba ada harimau datang 3. Saya lagi ngumpet kan. Ada 3 harimau datang ke saya. Kamu akan saya jagain, terus apalah bahasanya itu. Terus tiba-tiba saya kaget bangun tidur lagi. Nah paginya entah kenapa saya kayak bisa lihat sifatnya orang. Oh gitu. Paginya itu gitu. Sebelumnya nggak pernah sih Mas kayak gitu. Saya tahunya ketika tante saya itu nanya, kan tante saya seumuran, nanya saya punya cowok, boleh lihat fotonya katanya saya. Tiba-tiba saya bilang gitu, hati-hati kalau sama dia tuh emosian. Terus kalau ada cewek dia sering lirik juga. Tapi hati-hati juga, saya yakin dia gak terlalu setia. Loh kok kamu tahu kalau dia emosian katanya? Padahal saya belum pernah ketemu. Gak tahu ya, tiba-tiba bilang gitu aja saya. Ya itu, terus ke belakang gua sering kayak gitu, dan dari itu saya bisa ngobatin, bantu teman-teman yang kesurupan. Iya. Dan dari itu juga saya ngerti hal-hal gaib. Mulai belajar ya? Iya, mulai belajar. Sempet nggak sih kamu itu menolak gitu? Aku nggak pengen kayak gini. Pernah? Atau memang seru nih kayak gitu? Pernah sih Mbak. Saya sebenarnya pingin ya berhenti kayak gini itu, saya pingin sebenarnya. Cuman gimana, udah keturunan nggak bisa. Terus soalnya capek Mbak kayak gini. Apalagi kalau di rumah. Saya tuh kalau di rumah kan jarang tidur jam 10 jarang. Saya tidur minimal paling jam 2. Ya begadang ya. Ada tugas apa itu saya nggak bisa tidur. Kalau di rumah Mbah itu biasanya kayak tadi malam aja saya di rumah Mbah itu tiduran main HP. Itu di kaca ada yang tok. Di kacanya. Apa katanya saya lihat nggak ada, hilang. Akhirnya saya pura-pura nggak lihat, nampak di situ ada cewek, rambutnya panjang putih. Loh, ngapain ya? Tak lihat gini langsung hilang. Oh, kayak diganggu gitu ya? Iya, kayak ganggu aja sih dia. Ya walaupun di ruang tamu itu ada yang tempat nemenin saya juga, duduk di kursi. Ya gitulah kalau di rumah Mbah. Kalau di yang rumah ya orang tua itu nggak terlalu ganggu di sana. Karena sudah lama ngumpul mungkin ya. Tapi kalau yang di rumah Mbah itu jagain juga sih. Kalau penghuninya gitu. Misalkan ada yang niat jahat, pasti di sana itu nggak enak tingkah di sana. Jadi kayak bingung mau ngapain.
Makanya kalau ada sepeda apa sama saya di luar itu mesti dilihat dan itu ditungguin. Kalau pas mau kamar mandi dini hari kamar mandi itu saya lihat loh, oh ya wes lah ditungguin gitu. Kadang juga yang jagain sana kucing mas. Kucing. Nah kucingnya tetangga itu Ah. tuh di sekitar sana mesti kalau sebelum Mbah meninggal itu kayak ada kelinci, tapi saya tanya tetangga sekitar tuh nggak ada yang melihara kelinci. Tiba-tiba ada kayak gitu. Iya. Wujudnya seperti itu. Wujudnya seperti Iya. kelinci. Setelah Mbah meninggal nggak ada kelincinya. Wih, kata saya. Itu sih yang nggak ini, yang paling aneh menurut saya. Jadi kalau sudah kayak gini, kamu itu pengennya ke depan kayak gimana nih? Buat Sobat RTV yang nonton nih. Kalau kedepannya sih mungkin dijalanin aja ya. Soalnya saya juga sempat kalau lihat orang yang kemasukan jin gitu saya nggak tega juga sih mas. Ya kalau saya bisa bantu ya saya bantu sebisa saya. Soalnya kalau dipaksain ya saya sendiri yang kena. Kayak ada energi yang terkuras kayak gitu ya energi yang biasanya. terkuras. Kalau nggak nemu air lemas udah dibawa tidur. Oh. Pernah langsung sakit nggak kamu? Kalau habis gitu biasanya perut sama kepala tuh pusing. Oh. Oh karena energinya kamu terkuras. Iya, dan itu kayak lemes banget. Bahkan sempat kemarin itu habis survei, habis review tempat, itu saya lemes dan itu juga waktu itu bulan purnama. Pas bulan purnama malam Jumat. Pas malam Jumat. Iya. Oh suka review-review aja. Iya, suka review juga. Wah, ada timnya nih berarti ini. Ada. Bisa dong sambil promosi. Nanti channelnya. Nanti kita taruh aja deh nanti. Kan nanti di linknya masih. Kayak gimana tuh review? Iya, kita review ke tempat yang di Jembatan Baru. Itu ada satu tempat yang mana dulu itu ada mbah yang dipasung. Ada yang dipasung? Dan mbah itu meninggal gak ada yang tahu, dapat 2 hari. Tuh. Habis itu? Jadi saya coba terawang di sana. Saya lihat di situ emang ada mbah, rumahnya bagus sebenarnya. Cuma kalau sekarang hancur. Di belakang tuh bolong, dalam juga udah nggak terlalu terawat. Tuh kalau katanya orang Madura tuh rumah Potobin, cuma nggak ada yang nempatin. Kayak rumah gitu ya kok nggak ditempatin? Iya, ada sih sebenarnya mbahnya di sana. Oh masih ada? Masih ada di sana rohnya. Kalau dimasuk lebih ke dalam lagi situ ada mbak-mbak, ada ya kalau kita sebut tuh kuntilanak ya. Dia agak sedikit jahat dan masih banyak makhluk yang di sana yang buat saya lemes. Ya karena misahkan antara badan sama roh. Terus ya udah saya balik, lemas sudah waktu itu bulan purnama juga. Dan saya sudah bilang sama teman-teman, ayo balik, saya sudah nggak enak gitu. Oh, sudah firasat nggak enak? Iya, ya? sudah firasat nggak enak. Tapi ya karena juga situ ada temannya saya di rumahnya ya masih ngobrol-ngobrol. Gimana ya mau ngajak nah saya. Udah saya lemes, saya kumpul sama tim. Kenapa bang? Kok kayaknya lemes? Ya biasa. Akhirnya diajak temannya saya ke teman yang itu yang ngobrol sama keluarganya. Bang itu Adit lemes katanya, kasihan. Akhirnya udah dia, kok gak bilang kamu Dit nih kalau lemes anu. Ya udah langsung pulang istirahat, langsung sampai di rumah tidur ya. Karena kalau nggak dibawa tidur bisa sakit juga sih ke sayanya. Untuk melihat suatu wilayah kan atau suatu tempat kan pasti ada penghuninya. Nah, Iya. untuk kamu tahu oh di sini ada penghuninya, itu kamu harus ke tempat itu atau melalui kayak ada orang nerawang kayak gitu-gitu. Bisa nggak? Kalau kalau misalkan nerawang itu kadang bisa kadang enggak. Oh gitu. Cuman kalau lagi gak enak badan tuh saya nggak bisa. Saya sempat di dulu waktu saya kerja di Gojek itu di satpamnya, stafnya nanya sama saya kalau di rumahnya itu sering ada gangguan gini.
Udah saya coba merem, nampak sih rumahnya, dan di situ kelihatan, oh di sini mbak ada makhluk ini, coba semprotin air garam atau apa. Oh iya dek, dicoba sih sama dia. Dapat 1 minggu udah lumayan katanya, nggak terlalu gangguannya. Dan Iya, kenapa sih untuk mengusir makhluk astral itu air garam? Ada, mungkin kamu tahu gitu. Kenapa kok air garam gitu? Kenapa kok bukan apa gitu? nggak tahu ya, kalau air garam itu kayak katanya sih ada kandungan apa gitu, saya lupa. Sempat baca sih dulu, cuman lupa. Tapi emang kalau kena air garam itu mereka tuh terbakar. Oh gitu. Heeh. Kalau misalkan ada yang kesurupan ya, dikasih air garam, dia ke wajah itu, wajahnya tuh merah, jadi memerah. Pernah nggak sih Adit merasa pengen diruqyah atau pernah sudah diruqyah kayak gitu? Pernah, saya ikut pelatihan ruqyah tuh 2 kali. Oh gitu. Sekalian di ruqyah juga kan. Itu efeknya paling cuman ke saya muntah-muntah. Muntah ya, mungkin ngeluarin air yang negatif dari saya. Tapi ya kalau teman-teman saya sendiri nggak ada yang pergi sih, tetap di Oh situ. tetap berarti anunya yang negatif aja ya? Iya, yang negatif. Berarti memang kalau katanya juga kalau apa keturunan juga susah katanya ya. Iya. Dihilangkan. Butuh proses panjang kayak gitu. Heeh. Dan bener nggak sih katanya istilah sebaik-baiknya makhluk halus itu masih lebih baik manusia katanya gitu. Betul. Pernah nggak sih kamu anggap ada suatu makhluk astral yang mencoba merayu kamu tapi tujuannya dia tuh sebenarnya nggak baik gitu? Pernah. Bisikin kayak gitu lah ya. Ada sih waktu itu. Saya dulu waktu SMP tuh pernah dibisikin sama makhluk cewek. Kamu suka sama A ya? Ayo saya bantu. Tapi saya mikir, loh ngapain? Enggak lah katanya saya. Dan saya mau sudah janji gak mau pacaran atau anu kan. Tapi dia mau bantu, enggak. Saya udah bilang enggak. Dan dapat 1 minggu, perubahan cewek itu ke saya beda. Oh gitu. Dan ternyata saya dikasih tahu sama tante saya itu katanya ditempelin sama cewek yang suka sama saya. Jadi ya seolah-olah cewek itu suka sama saya, padahal bukan ceweknya gitu. Oh, tipu daya lah kayak Iya, semacam tipu itu. daya. Tapi sampai kesurupan enggak yang itu? Enggak sampai kesurupan. Cuman sifatnya aja beda ke saya. Habis itu masih sampai sekarang atau kayak gitu? Enggak. Sudah hilang sendiri kayak gitu. Apalagi kan sudah misah waktu kuliah sekolah. Waktu SMA tuh udah misah. Itu lama yang ketempelan. Dari yang saya rasain saya dari kelas 2 sampai lulus. Sampai lulus. Iya, sampai sama teman-temannya itu sampai di apa ya, digojlokin. Kayak kan pernah saya ini, bersih-bersih kaca. Terus itu ada kaca pecah, tangan saya luka. Itu sampai digojlokin sama teman-teman. Oh. Padahal saya diem. Tapi bisa lihatnya kamu sama makhluk astral itu berpengaruh nggak sih buat hubungan asmaranya kamu gitu? Kadang pengaruh sih, kadang enggak. Kalau Iya. yang pengaruh tuh yang kayak gimana biasanya? Yang pengaruh itu biasanya kalau ya pernah saya gini, ada pengalaman mas kayak yang kalian ini. Itu saya ke Cumiang bawa pacar saya waktu kuliah sih, semester 1. Katanya malamnya itu dia didatengin sama cewek dari Cumiang. Dari Cumiang bilang kalau kamu nggak putus biasa saya bakalan ganggu hubungan kamu, katanya gitu. Dan untungnya pacar saya itu paginya nelpon cerita dan akhirnya saya siang ke Cumiang. Sendiri? Iya sendiri. Sendiri. Gak sendiri sih. Ya saya lihat cari, ternyata makhluknya itu adalah penunggu pohon di sebelah kayak apa ya, kayak tempat apa ngumpul rapat itu kan ada di sana di sini. Itu di sebelah
kanannya itu ada pohon. Dia di atas tempatnya. Makanya kalau ada di sana kan sempat beredar info kalau pacaran ke sana mesti putus. Iya, apa jangan-jangan karena dia ya? Iya. Akhirnya kamu putus sama pacar kamu? Ya putus sih, cuman bukan gara-gara itu. Cuma bukan karena itu ya? Iya. Oke nih, kalau gitu buat sobat Artif yang lagi nonton mungkin ada Yang pengen kamu yang sampaikan. kamu sampaikan kayak gitu. Atau mungkin ada sobat RTV yang pernah ngalamin di posisi kamu sekarang dan dia masih labil gitu, harus menerima atau enggak? Kayak buat sobat RTV yang kayak ada saya yang kayak saya ya, itu lebih baik dijalanin aja, pasrah sama Allah. Toh kita juga lebih kuat dari mereka, karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Dan jangan lupa juga kita juga punya Tuhan. Berdoa sama Tuhan, apapun yang terjadi pasrahkan saja, jangan dilawan. Karena kalau kalian melawan sendiri, itu bakalan berakibat sama kalian. Seperti itu. Lebih tepatnya jangan bereksperimen sendiri Iya, kayak gitu ya. iya. Nah, bagus banget nih buat sobat RTV juga. Jadi memang benar nih menurut Kak Adit nih. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia itu memang lebih mulia ya daripada makhluk lainnya. Jadi buat kalian sobat RTV, tetap kata pesan Kak Adit ini, kita punya Tuhan kayak gitu. Jangan sampai kita lebih lemah ya kan dari makhluk lainnya. Kita sebagai manusia juga harus bisa menguatkan iman kita kayak gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin ada di posisinya Kak Adit ini, harus harus Kak Aditnya atau kitanya itu yang di atas ya, bukan malah Iya, disuruh-suruh betul. gitu ya sama Disuruh. makhluk astralnya gitu. Jadi hati-hati. jangan mau disetir juga ya kan? Soalnya banyak kayak gitu, Mbak. Iya. Harus tetap diimbangin sama ibadahnya juga ya kan, Iya, kayak benar. gitu. Harus tetap dekat sama Tuhan. Betul, agar kita nggak terkena tipu dayanya. Ya betul ya Kak Adit ya. Ya satu lagi Mas, kalau misalkan teman-teman yang belum pernah atau penasaran, jangan pernah coba-coba. Soalnya pas dulu pernah kejadian, ada satu anak cowok itu nantang sama makhluk yang di sana, dan akhirnya dia kesurupan. Sampai nggak tahu sih kalau sampai saat ini dia kayak masih keganggu selama sekolah waktu itu. Jadi mendingan jangan coba-coba dan jangan menyombongkan diri. Dan sombong gitu ya. Jangan sombong. Dan emang manusia dan makhluk tersebut kan beriringan kayak Iya, gitu. beriringan. Ada di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapinya dengan baik seperti itu ya Kak Adit ya. Iya betul. Oke, thank you Kak Adit udah cerita banyak banget Sudah nih berbagi. berbagi. Iya, terima kasih juga sudah datang ke studio kita kali ini. Dan buat sobat RTV yang nanti masih kepo dengan Kak Adit, nanti kita bakalan taruh deh linknya di deskripsi di bawah kita ya. Pengen Betul ya. tahu perjalanan eksperimen Nah. ke tempat-tempat yang gitu ya. Yang serem-serem kayak gitu Bisa ya. nanti ditonton. Dan thank you buat sobat RTV yang sudah nonton. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.